Di balik perbukitan hijau Toraja Utara, tersimpan sebuah kawasan yang tidak hanya tua, tetapi hidup. Tempat ini bukan museum mati. Ia adalah desa adat yang napasnya masih terasa dari asap dapur kayu hingga gemerincing ukiran pahat tangan. Inilah cagar budaya Ketek Kesu, sebuah kawasan yang dilindungi oleh pemerintah dan diakui dunia karena nilai budayanya yang luar biasa. Di mana tepatnya? Ketek Kesu berada di Kampung Bonoran, Kelurahan Tikuna, Malenong, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Jaraknya hanya sekitar 4 km di tenggara pusat kota Rantepao. Anda bisa mencapainya dalam 15 menit berkendara melalui jalan berliku yang dikelilingi sawah dan bukit batu. Memasuki kawasan inti cagar budaya Ketek Kesu, kita akan langsung berdiri di hadapan deretan tongkonan, rumah adat Toraja yang megah. Jumlahnya ada 5 buah tongkonan yang berjajar rapi, masing-masing berusia antara 300 hingga 700 tahun. Ukurannya tidak sama, tetapi semuanya menghadap ke arah utara, arah yang diyakini sebagai asal-usul leluhur. Atap tongkonan melengkung menyerupai perahu. Bentuk ini bukan tanpa makna. Ia mengingatkan pada perahu yang membawa leluhur Toraja dari daratan Asia ke Sulawesi berabad-abad lalu. Atapnya terbuat dari bambu yang dibelah dan disusun rapat tanpa paku. Kuat terhadap cuaca ekstrim dan bisa bertahan lebih dari 60 tahun. Di bagian depan rumah menggantung tanduk kerbau secara vertikal, dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Setiap tanduk mewakili satu upacara pemakaman besar atau rambu solo yang pernah dilakukan pemilik rumah. Semakin banyak dan semakin besar tanduk, semakin tinggi status sosial dan kekayaan keluarga tersebut. Seluruh dinding tongkonan di Ketek Kesu dihiasi ukiran khas Toraja yang disebut pasura. Motifnya beragam. Ada pasura yang bernama Pak Bare Allo atau matahari bersinar sebagai simbol kehidupan. Ada juga pasura bernama Pak Tedong sebagai simbol penolak bala. Dan ada pula pasura yang bernama Pak Manuk Londong, ayam dan ekor panjang sebagai simbol kebijaksanaan. Dan juga motif tanaman rambat yang melambangkan ikatan kekeluargaan yang tidak pernah putus. Ukiran ini bukan sekadar hiasan. Setiap goresannya adalah pesan leluhur yang dibacakan secara turun-temurun. Di dalam tongkonan, ruang utama disebut sali. Disinilah keluarga berkumpul, menerima tamu dan melaksanakan musyawarah. Tidak ada kamar tidur yang permanen. Semua tidur di ruang bersama dengan sekat-sekat sementara. Di sebelah selatan setiap tongkonan berdiri alang atau lumbung padi. Bentuknya mirip tongkonan, tetapi lebih kecil dan tanpa jendela. Di Ketek Kesu ada beberapa alang yang masih berfungsi hingga kini.
Padi yang disimpan di sini adalah cadangan pangan untuk upacara adat. Menariknya, Alang berdiri di atas tiang dengan piringan kayu bundar di kakinya untuk mencegah tikus memanjat. Namun, Ketek Kesu menyimpan lebih dari sekedar rumah adat. Di belakang deretan tongkonan, tidak lebih dari 100 meter menjulang sebuah tebing batu kapur setinggi puluhan meter. Tebing inilah yang menjadi inti kedua dari cagar budaya ini, kompleks pemakaman batu kuno. Di tebing tersebut kita bisa melihat puluhan liang kubur yang dipahat langsung ke batu. Bentuknya beragam, ada yang persegi, ada yang bundar. Usianya diperkirakan mencapai 500 hingga 700 tahun. Liang-liang ini tidak kosong. Di dalamnya masih tersimpan peti mati kayu atau disebut erong yang berisi tulang belulang leluhur. Beberapa liang ditutup dengan papan kayu bermotif atau anyaman bambu yang diganti setiap kali keluarga melakukan ritual penghormatan tahunan. Dan yang paling ikonik, di sepanjang tebing tepat di depan liang-liang kubur berdiri patung kayu yang disebut dengan Tau-Tau. Jumlahnya di Ketek Kesu mencapai lebih dari 40 buah. Setiap Tau-Tau mewakili satu orang penting yang dimakamkan di liang tersebut. Pakaian Tau-Tau di Ketek Kesu sangat beragam. Ada yang memakai baju adat Toraja lengkap dengan manik-manik dan aksesoris lainnya. Ada juga yang memakai pakaian gaya Belanda seperti jas dan topi sebagai tanda bahwa almarhum pernah berinteraksi dengan pemerintah kolonial di masa itu. Masyarakat percaya Tau-Tau bukan sekedar patung. Roh leluhur menghuni patung tersebut dan menjadi penjaga keluarga yang masih hidup. Karena itu, Tau-Tau tidak pernah dibiarkan begitu saja, namun pakaiannya diganti setiap tahun. Di Ketek Kesu, Anda diperbolehkan mendekati Tau-Tau, tetapi tidak boleh menyentuhnya tanpa izin pemilik keluarga. Area ini bukan tempat wisata biasa. Ia adalah zona sakral. Banyak pengunjung merasakan suasana yang sangat tenang, bahkan mencekam saat berdiri di depan tebing ini. Masih di tebing yang sama, tetapi di bagian yang lebih tinggi dan sulit dijangkau, ada satu bentuk makam langka, erong gantung. Ini adalah peti mati kayu yang tidak dimasukkan ke liang batu, tetapi digantung di mulut gua atau curug tebing menggunakan tiang kayu dan tali rotan. Erong dibuat dari batang kayu utuh yang dilubangi. Bentuknya menyerupai perahu kecil. Panjangnya sekitar 1,5 hingga 2 meter. Bagian tutupnya diukir dengan motif geometris. Di dalam erong, jenazah diletakkan dalam posisi meringkuk, menyerupai janin dalam kandungan, sebagai simbol kembali ke asal. Mengapa digantung? Para leluhur percaya bahwa roh yang dimakamkan di tempat tinggi akan lebih cepat sampai ke langit, ke abadi. Selain itu, menggantung peti juga merupakan bentuk perlindungan tertinggi agar jenazah tidak diganggu oleh binatang buas. Di Ketek Kesu sendiri,
Setidaknya terdapat beberapa erong gantung yang masih tersisa. Sebagian sudah lapuk dimakan usia, tetapi beberapa masih cukup utuh. Sayangnya tidak semua erong bisa dilihat dari bawah. Beberapa tersembunyi di balik semak dan tebing terjal yang hanya bisa dijangkau dengan tali oleh pemandu lokal. Di balik kemegahan tongkonan dan tegasnya patung Tahu-Tahu yang menjaga tebing, kawasan cagar budaya Ketekesu juga memiliki nadi yang hidup, deretan kios para perajin. Disinilah nafas ekonomi dan estetika sehari-hari berdenyut, menawarkan lebih dari sekedar souvenir, tetapi secuil jiwa Toraja yang bisa dibawa pulang. Kios-kios di Ketekesu bukan sekedar tempat jual beli, melainkan galeri hidup yang memperpanjang nafas sebuah peradaban. Ketika Anda membawa pulang miniatur tongkonan atau selembar kain tenun, Anda tidak hanya mendapat cendera mata, tetapi juga turut menjaga denyut nadi budaya Toraja agar tetap hidup untuk generasi mendatang. Kita telah berjalan bersama menyusuri waktu. Dari tebing kapur yang dipahat tangan ratusan tahun lalu, hingga ke kios-kios yang berjejer ramah di bawah rindangnya pepohonan. Di atas bukit kapur itu, kita melihat kuburan batu, puluhan liang yang menjadi rumah abadi bagi leluhur. Di dalamnya atau di luar tebing, bersemayam erong, peti mati berbentuk perahu yang mengingatkan pada perjalanan roh menuju keabadian. Ada pula gua batu yang gelap dan lembab, tempat generasi tertua beristirahat dalam kesederhanaan. Tulang belulang dan erong-erong usang berserakan di lantai gua. Bukan karena dilupakan, melainkan karena alam sendiri yang merawatnya. Dan kita tidak bisa melupakan Tahu-Tahu, patung kayu yang berpakaian adat hingga jas Belanda. Mereka duduk atau berdiri di balkon batu, menjaga liang-liang kubur, menyapa dan menatap setiap peziarah yang lewat. Kain tenun yang bergelantungan di batang bambu, merah, hitam, kuning, dan putih. Ada yang halus dari benang pilihan, ada yang kasar namun jujur. Ada sarung untuk pria, selendang untuk wanita, baju adat lengkap dengan manik-manik. Jangan lewatkan sepo, tas gantung kecil yang dulu digunakan untuk membawa sirih, kini menjadi aksesoris unik yang hanya ada di Toraja. Ketekesu bukan sekedar cagar budaya. Ia adalah surat cinta dari leluhur untuk masa depan, dan surat itu tidak akan pernah usang. Terima kasih telah menyusuri Ketekesu bersama kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.